Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pramestika Nur Esmi Ramadhani dan teman saya Umu Azizah. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang fitokimia poliketida. Definisi poliketida. Poliketida adalah senyawa fenolik yang berasal dari jalur asetat malonat. Senyawa poliketida mempunyai kerangka dasar aromatik yang disusun oleh beberapa unit 2 atom karbon dan membentuk suatu rantai karbon yang linier, yakni asam polibeketokarboksilat yang disebut rantai poliasetil. Poliketida atau yang sering disebut dengan peptida non-ribosom dibentuk oleh enzim besar yang multifungsional dengan kelompok situs katalitik yang terkoordinasi, yaitu poliketida sintase atau PKS dan non-ribosomal peptid sintase atau NRPS. Menurut Rahmawati 2011, poliketida banyak dihasilkan oleh bakteri, kapang, dan lubur. Adapun metabolit sekunder yaitu poliketida yang terdapat pada fungi dan bakteri. Di antaranya yakni pigmen anthraquinone yang terdapat pada fungi Clavipeps purpureae. Griseofulvin terdapat pada penicillin. Griseofulvin dan purpurfularin yang terdapat pada Pulvularis sp. Struktur senyawa poliketida. Menurut Mangrina 2001, secara umum, senyawa poliketida memiliki struktur yang disebut ketida atau polibeketo. Berdasarkan struktur poliketida tersebut, secara trivial, poliketida memiliki nama poliketida atau alkan polion, sedangkan secara ilfak diberi nama polialkanon. Jenis dan contoh senyawa poliketida. Secara umum, poliketida terbagi ke dalam dua golongan, yaitu poliketida aromatik dan poliketida makrolida. Poliketida aromatik digolongkan menjadi beberapa golongan berdasarkan pada pola-pola struktur tertentu yang berkaitan dengan jalur biogenesisnya. Secara umum terdapat 5 golongan utama senyawa poliketida aromatik, yaitu seperti turunan kromon, turunan anthraquinone, turunan benzoquinone, dan lain sebagainya. Selanjutnya, poliketida makrolida. Gugus keto direduksi menjadi alkohol yang selanjutnya mengalami dehidrasi untuk membentuk senyawa linier. Produk akhir adalah ester makrosiklik. Makrolida umumnya lebih dari 12 cincin atom karbon. Ciri-ciri senyawa poliketida. Ciri umum. Menurut Saifuddin Aziz 2014, ciri-ciri senyawa poliketida adalah strukturnya tersusun dari rantai karbon dengan kelipatan 2 sehingga disebut C2. Kadang membentuk cincin benzen aromatis. Jika cincin benzen biasanya mengandung lebih dari satu gugus hidroksil atau alkoksi, maka gugus-gugus tersebut akan berposisi meta satu sama lain. Rantai panjangnya kadang mengalami siklisasi. Ciri sekunder. Semakin panjang rantai karbon, maka semakin larut dalam pelarut nonpolar. Namun, semakin banyak gugus hidroksil, maka kelarutan makin tinggi pada pelarut polar. Diproduksi oleh hampir semua makhluk hidup, dari makhluk hidup tingkat bakteri, alga, jamur, tumbuhan, mamalia, hingga manusia. Biosintesis senyawa poliketida. Biosintesis poliketida aromatik mirip dengan biosintesis asam lemak. Perbedaan pembentukan asam lemak dan senyawa poliketida aromatik terletak pada peristiwa reduksi sebelum penambahan asetil-CoA lebih lanjut. Biosintesis poliketida berasal dari suatu reaksi kondensasi asetil-CoA dengan senyawa malonil-CoA. Pada dasarnya asetil-CoA dibentuk dari asam asetat yang mengalami pengaktifan pada gugus karboksilnya menjadi bentuk tioester dengan bantuan enzim poliketida sintase atau PKS. Sedangkan malonil-CoA berasal dari asetil-CoA yang mengalami karboksilasi pada gugus metilennya. Selanjutnya, tahap reaksi pembentukan poliketida. Yang pertama, pembentukan rantai karbon poliasetil. Yang kedua, kondensasi dan siklisasi atau aromatisasi molekul. Pembentukan rantai karbon poliasetil atau suatu produk menengah yang berupa rantai karbon linier polibeketon.
Ini terjadi melalui suatu reaksi kondensasi Claisen antara unit pemula atau asetil-CoA dan unit perluasan atau malonyl-CoA. Pembentukan rantai poliasetil terjadi dengan bantuan enzim poliketida sintase. Setelah terbentuk rantai diketida, terjadi reaksi perpanjangan rantai dengan adanya penambahan gugus asetil yang berasal dari malonyl-CoA. Reaksi perpanjangan ini sangat ditentukan oleh enzim asil transferase. Enzim tersebut berfungsi untuk memudahkan gugus asil dari malonyl-CoA ke enzim poliketida sintase, agar enzim tersebut hanya melakukan siklus kondensasi. Selanjutnya, kondensasi dan siklisasi atau aromatisasi molekul. Karena sifatnya yang sangat reaktif, poliasetil tersebut mampu melakukan reaksi-reaksi tertentu, di antaranya kondensasi intramolekulera. Kondensasi intramolekulera dibagi menjadi dua, yaitu kondensasi aldol dan kondensasi Claisen. Pada kondensasi aldol, terjadi reaksi antara gugus metilen dengan gugus karbonil dari poliasetil membentuk suatu turunan asam orselinat dan turunan antraquinon. Pada kondensasi Claisen, terjadi reaksi antara gugus metilen dan gugus karboksilat pada molekul poliasetil. Kondensasi ini menghasilkan poliketida turunan asil fluoroglucinol. Selanjutnya, siklisasi. Siklisasi dibagi menjadi dua, yaitu laktonisasi dan eterifikasi. Pada reaksi laktonisasi terjadi reaksi antara gugus hidroksil dengan gugus karboksil dari poliasetil membentuk suatu lakton atau ester siklik. Gugus hidroksil dari poliasetil dihasilkan ketika gugus karbonil pada poliasetil bertautomer menjadi bentuk enolnya. Reaksi ini menghasilkan senyawa turunan alfa piron. Pada reaksi eterifikasi terjadi reaksi antara gugus hidroksil dengan gugus karbonil dari poliasetil membentuk eter siklik. Reaksi ini menghasilkan senyawa turunan kromon, yaitu turunan Y-piron. Selanjutnya, isolasi senyawa poliketida. Proses isolasi senyawa poliketida pada jurnal yang berjudul Ekstraksi Asetogenin dari daun dan biji sirsak dengan pelarut aseton, yaitu 1. Tahap ekstraksi. Bahan baku yang telah dihaluskan, ditimbang dan dimasukkan ke dalam extraction chamber. Kemudian dimasukkan sejumlah pelarut aseton ke dalam labu. Dirangkai alat soklet berupa labu, reflux kondensor, extraction chamber, serta statif dan klem. Setelah alat dirangkai, lalu dipanaskan di atas hot plates pada suhu kurang lebih 58 derajat Celcius selama waktu tertentu. Yang kedua yaitu tahap pemurnian ekstrak. Hasil ekstrak dari proses ekstraksi tersebut dimasukkan ke dalam labu destilasi. Alat destilasi dirangkai berupa labu destilasi, pipa bangkok, pendingin Liebig, dan Erlenmeyer. Selanjutnya, ekstrak dipanaskan dengan menggunakan hot plate pada suhu kurang lebih 58 derajat Celcius selama waktu tertentu, hingga pelarut teruap dengan baik. Pelaksanaan proses ekstraksi kemudian diulangi untuk variasi massa sampel tertentu dan waktu ekstraksi selama 30, 40, 50, dan 60 menit. Kegunaan senyawa poliketida. Yang pertama sebagai antibiotik. Golongan yang sering dimanfaatkan diantaranya golongan makrolida atau eritromisin, klaritromisin, dan roksitromisin. Golongan ketolida seperti telitromisin. Golongan tetrasiklin seperti doksisiklin dan oksitetrasiklin. Yang kedua sebagai obat kolesterol, misalnya senyawa lovastatin. Yang ketiga sebagai anti jamur, misalnya senyawa amfoterisin. Yang keempat sebagai anti kanker, misalnya senyawa epotilon. Sekian dari kelompok saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.